1, 2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Kembali lagi bersama saya di Azza Vlog. Bagaimana kabar kalian pada sore hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga segala aktivitasnya dilancarkan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bagi teman-teman, jangan lupa kalau kalian pengen lihat video-video yang ada di channel aku, silahkan kunjungi channelnya dan lihat di playlist. Di situ videonya udah dipisah-pisah sesuai dengan kategorinya. Baik dari kunjungan industri, terus ada juga di situ terkait hobi, motovlog gitu. Terus ada juga cover lagu dan lain-lain. Oke, jadi teman-teman, ini aku lagi ada di kawasan KIIC, kawasan industri KIIC yang ada di Karawang Barat. Nanti kita mau muter ke sana ke Toyota Plan 1, Plan 2. Nanti terakhir di Toyota juga, di Toyota yang Plan 3, yang di sini nih, dekat di sini, yang dekat gerbang tol Karawang Barat. Tadi barusan hujan, aku makan dulu. Di sini udah banyak perubahan, sumpah. Tuh lihat, ada apa ini? Perumahan atau apa sih? Nggak tahu. Udah lama kayak kesini. Menurut aku kawasan industri yang terbaik itu KIIC sama ini ya, sama MM 2100. GIIC juga bagus sih, GIIC. GIIC juga bagus. Nah, kita udah masuk di kawasan KIIC. Nanti sambil dilihat-lihat biasa. Tuh sebelah kanan ada Sharp, nantilah Sharp, terus pinggirnya ada PT Yamaha. Oke, di depan ada perbaikan jalan. Shinensu. Mas. Yeah. Unicharm, ada PT Unicharm Indonesia. Nah, ke sebelah kiri itu ada PT Daihatsu, bagian apa ya, bagian casting kalau nggak salah ya, bagian casting kalau nggak salah. Terus ada PT Ogawa juga, PT Ogawa. Nah, ini Astra Isuzu ini bagian pre-delivery center. Hamatetsu.
ini Yamaha nih. Setahu aku ini tuh dulu bukan Yamaha deh, tapi Toyobesk. Oh, jadi ujungnya pakai ki. Mungkin sekarang sahamnya udah jadi milik Yamaha. Nah, Yamaha West Java itu di depan ini pom bensin tuh ada Yamaha tuh. Tadi juga Yamaha yang tadinya Toyobesk jadi Yamaha. Ini Idemitsu. Tuh kan bisa lihat teman-teman, jadi KIC emang bagus gitu kawasannya. Jadi penghijauannya itu benar-benar diperhatikan tuh. Jadi kan enak, ada pohon palem, ada rumputan, ada tanam-tanaman gitu kan. Yang bagus, kawasan industri yang bagus tuh, kalau di Bekasi ada MM 2100, ada GIIC, Taiho, ada GIIC. Kalau di Karawang kawasan industri KIIC. Terus apa ya? Kalau ke Surya Cipta sih nggak tahu ya, belum pernah ke sana, belum pernah motoran ke sana. Tapi ada kawasan industri yang baru tuh, yang di sebelah sana, yang di dekat San Diego Hills. Nah, ini di sebelah kiri aku ada PT Sampurna. Ini juga luas, PT Sampurna juga luas. Tapi apa ya? Jadi banyak lahan yang kosong gitu. Lahannya tuh kok banyak yang kosong. Jadi bangunannya itu nggak padat gitu. Nggak padat. Nah, kita mau ke sebelah kiri tuh. Itu mobil merek Toyota yang baru keluar dari pabrik. Kita kesini jalan-jalan doang, bikin konten. Nah, ini di sebelah kanan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Ini plan 1 sama plan 2 ya, nyatu. Jadi yang sebelah sini yang dekat PT Sampurna ini plan 1. Sedangkan di sebelah sananya lagi, di dekat XLI itu plan 2. Jadi nyatu gitu. Plan 1, plan 2 nyatu. Dan PT Toyota ini berdiri di lahan seluas 100 hektar ya, 100 hektar. Kalau yang ini 100 hektar. Kalau nanti yang di dekat gerbang tol Karawang Barat itu 150 hektar. Jadi menurut aku PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini, menurut aku adalah perusahaan terbaik ya. Perusahaan terbaik karena apa ya? Kalau bisa dikatakan pas rekrutmennya aja gitu. Tuh PT Temin Pusat Logistik Berikat. Jadi ketika rekrutmennya aja itu paling elit gitu, paling mewah gitu. Ya, paling mewah. Jadi pas rekrutmennya aja kalau bisa dikasih kalau bisa digambarkan dengan satu kalimat gitu, pas rekrutmennya aja itu seperti apa ya? Rekrutmen berasa jalan-jalan gitu. Rekrutmen tapi berasa jalan-jalan. Soalnya apa? Jadi waktu itu psikotes sama MCU itu di BKK Kuningan ya. Sedangkan setelah itu untuk interview terus screening, tes fisik gitu, itu di Jakarta. Di Jakarta seminggu, dan itu kita udah apa ya, makan dikasih, snack dikasih gitu kan. Terus juga dari Toyota juga dikasih uang ongkos ini ongkos perjalanan senilai 200.000 gitu. Jadi kita udah di sana seminggu tuh tinggal ikuti aja kegiatannya gitu. Kegiatannya apa tinggal diikutin. Tuh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Ini depannya aja ini apa ya? Jadi yang kelihatan dari depan tuh taman-taman gitu, terus parkiran mobil.
paling ada gedung training, jadi tempat kerja itu ada di belakang, nggak kelihatan gitu. Jadi masalah apa ya, terbaik menurut aku, karena waktu rekrutmen aja menurut aku paling mewah gitu. Di Jakarta seminggu tempat tinggal itu satu kamar tuh yang AC kan, yang AC satu kamar berempat sih, ada empat ranjang gitu. Satu kamar itu aku aja pernah sendiri nginap tuh 200.000 yang pakai AC tuh, 200.000. Sedangkan yang atas kan banyak. Jadi sama Toyota udah ditanggung masalah akomodasi atau penginapan itu. Makan juga ditanggung Toyota. Tuh ini gerbang utama. Makan dikasih catering, terus snack juga dikasih, tuh ada masjidnya tuh. Snack dikasih. Terus ada apa lagi ya? Tes fisiknya itu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Tuh, aku dulu di situ. Biasa parkir di situ tuh. Nah, apa? Ya jadi tes fisiknya itu di Gelora Bung Karno, di apa sih? ISMC, International Sport Medical Center di Senayan, di Gelora Bung Karno, di jalan di pintu 5. Di depannya itu kalau nggak salah ada hotel The Carlton Plaza ya, kalau nggak salah sih, sama ada gedung Mandiri gitu. Ada gitu dari penginapan ke GBK itu, penginapan kan di Cempaka Putih, terus ke GBK itu naik bis Starbus dan nyaman banget bisnya juga. Jadi rekrutmen berasa jalan-jalan gitu. Indonesia Thai Summit Auto. Nah itu juga suppliernya Toyota, Itza. Nah itu jadi rekrutmennya aja berasa jalan-jalan gitu. Terus ketika kerja di Toyota juga kerja rasa kuliah gitu, atau kerja rasa belajar, kerja rasa sekolah gitu, karena tidak hanya fokus kerja tapi juga ada aktivitas seperti QCC gitu, membuat ide gitu, dan itu rutin gitu. Ada juga aku pernah kan setelah di Toyota tuh kan ke Astra juga, ke suppliernya Toyota. Himbauan untuk QCC ada, pembuatan ide ada, tapi hanya sebatas ketika dihimbau saja, ketika ada himbauan baru dikerjain. Tapi setelah itu ya udah enggak gitu, cuman 1 bulan 2 bulan ya buat ide, kesananya enggak lagi. Sementara kalau di Toyota tuh rutin buat ide tuh maksimal 4. Belum ada lagi QC, sebelum lagi ada aktivitas yang lainnya gitu. Tuh di sebelah kiri ada Prikol. Di belakang Prikol ada itu Ajinomoto Indonesia. Sumiso Global Logistik. Nah SGL juga partner logistiknya Temin juga. Jadi suka apa ya, ngirim barang ke Temin juga, itu SGL. Tuh kelihatan kan? Nanti aku tunjukin yang plan 3-nya itu. Kalau ini luas tanahnya tuh 100 hektar, kalau yang plan 3 itu 150 hektar. Jadi perusahaan apa ya, menurut aku Toyota itu the best, bukan karena apa-apa. Justru ini karena aku merasa berterima kasih gitu. Makanya aku kasih penilaian yang bagus, dan karena suasananya juga kekeluargaan gitu di sana. Makanya aku juga nggak suka aja gitu kalau ada orang yang ngeremehin Toyota gitu, karena mereka nggak tahu. Karena ini kesan yang aku rasain setelah kerja di sana tuh ya, di sana tuh
kekeluargaan banget gitu. Makanya apa ya, meskipun sampai sekarang saya tetap menghormati mereka gitu, orang-orang Temin gitu. Sankei Dharma Indonesia. Kenapa aku bisa bilang Toyota the best? Karena ketika menilai suatu perusahaan itu, jadi ada beberapa aspek yang kita lihat. Yang pertama dari fasilitas gaji. Seriusan kalau di sana itu menurut aku tunjangannya itu banyak. Dan aku kesulitan kalau harus mencari yang tunjangannya sebanyak Toyota tuh kesulitan gitu. Dimana yang ada tunjangannya sebanyak Toyota. Mungkin di luar juga bisa jadi gitu. Ada juga yang gajinya per bulan tuh mungkin menyamai gitu, atau hampir-hampir sama gitu. Tapi itu juga karena lemburannya banyak, bukan karena tunjangan. Kalau karena lemburan banyak berarti kita kerjanya juga lebih capek, lebih lama, lebih. Kalau di Toyota tuh banyak tunjangannya, enak, jadi tunjangannya banyak. Ya lemburannya juga ada. Cuman waktu aku sih kebagian ditempatin di bagian yang paling sepi lemburan. Ini Kasai juga supplier Toyota ini. Jadi aku udah di dua perusahaan ya. Pertama di Toyota itu aku ditempatin di bagian logistik. Jadi paling sepi lemburan gitu. Sedangkan yang di welding, di SI itu lemburannya banyak gitu. Ya lemburan aku juga ada lemburan mah, cuman enggak sebanyak yang di welding gitu. Udah tunjangannya banyak, lemburannya banyak. Kan enak. Nah, aku ngomongin ini tuh karena kesan yang aku dapetin di PT itu baik gitu, bagus. Bukan karena aku nggak move on atau gimana, tapi aku di sini tuh apa ya, emang lagi jalan-jalan juga. Dan maka apa ya, aku memberikan penilaian seperti ini bukan karena apa-apa, karena dulu kesan yang aku dapetin tuh bagus gitu di situ, kekeluargaan banget. Nah ini di sebelah kiri ada PT Yamaha Indonesia, yang Yamaha Part. Kalau yang tadi Yamaha Indonesia Motor Manufacturing West Java, perakitannya yang kali ini spare part. Nah, jadi yang pertama dari fasilitas gaji, Toyota itu tunjangannya banyak, lemburannya juga banyak gitu. Meskipun aku dulu ditempatin di bagian yang paling sepi lemburan, tapi lemburan mah ada. Terus ya pokoknya fasilitas gaji tadi menurut aku paling lengkap ya, baik dari pendapatan per bulan atau apalagi tunjangan-tunjangan yang didapatin dalam 1 tahun gitu. Terus itu tadi fasilitas gaji. Terus fasilitas pabrik, ditemuin juga fasilitas pabriknya banyak, lengkap. Sarana olahraga, kamu mau main apa juga ada. Studio musik ada, pokoknya sarana olahraga apalagi ya, banyak sarana olahraga. Jadi gak usah keluar kalau mau main bola. Tempat fitness juga ada. Terus apa lagi ya, fasilitas pabrik gak usah diiniin, sarana olahraga lengkap.
sarana olahraga tuh. Oh ya, itu tuh PT Temin, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang Plan 3 engine plan. Ini luas tanahnya itu sekitar 150 hektar. Kenapa aku bisa tahu itu? Aku tahunya dari, jadi aku waktu dulu tuh masih di Temin, aku tuh ketemu namanya Pak Gentur orang Toyota juga. Jadi Pak Gentur itu dia sih bilang dia itu dosen di AKMI, Akti. Jadi Akti itu akademi komunitas Toyota Indonesia. Jadi di dalam sini tuh, di dalam Plan 3 ini ada akademi ya, kayak kuliah gitu sampai tingkat D2. Jadi ada 2 program studi, ada teknik produksi kendaraan roda 4 dan juga ada satu lagi maintenance. Jadi ada 2 jurusan itu. Nah, kata Pak Gentur katanya kalau yang Plan 1 Plan 2 yang tadi dekat PT Sampurna, dekat XCD itu 100 hektar. Kalau yang ini Plan 3 ini 150 hektar. Nah, jadi tadi sampai mana tadi? Jadi Temin itu the best ya. Dari fasilitas gajinya, tunjangannya paling lengkap, fasilitas pabriknya lengkap gitu. Dari mulai sarana olahraga, tempat fitness ada, main bola ada, basket ada gitu. Pokoknya serba ada kalau sarana olahraga tuh. Terus apa lagi? Sarana ibadah, masjidnya ada. Itu juga di sini ada masjid. Terus di sana juga yang di Plan 1-2 ada masjid gede. Musola, apalagi musola banyak di mana-mana gitu. Di tiap sudut ada musola. Kalau mau ke masjid ya ke masjid. Cuman ya di masjid dia agak jauh kalau dari kita posisi tempat kerjanya jauh gitu. Terus sarana WC banyak di mana-mana. Apalagi kalau di locker. Ada WC-nya tuh ada di locker, ada di dekat locker tuh WC-nya tuh ada sekitar 15 kali ya. 15 adalah 15 WC atau 20 toilet gitu. Terus di sampingnya juga ada sekitar 15 sampai 20-an mungkin shower. Jadi kita bisa mandi shower gitu. Di sebelah kanan ada shower, ada sekitar 15 sampai 20-an. 20 ruang buat mandi gitu. Pakai shower. Terus di sebelah kirinya ada toilet. Itu di locker. Kalau di tiap di lainnya juga WC banyak gitu di mana-mana. Kantin ada banyak. Karena memang pabriknya juga luas, jadi kantinnya juga banyak gitu. Ada kantin di SI, kantin di welding, kantin. Terus ada juga koperasinya kalau misalkan kita pengen beli makanan, nasi juga ada di koperasi kalau beli gitu. Tapi kalau di kantin itu gratis. Kalau makan siang dikasih Milo es jeruk, sama ada air putih juga ada. Apa lagi ya? ATM ada, Indomaret kayak Indomaret gitu ada. Pokoknya lengkap, benar-benar lengkap gitu fasilitasnya tuh. Itu dari fasilitas pabrik. Terus dari masalah budaya kerja di sana tuh, budaya kerjanya tuh kekeluargaan banget gitu, kekeluargaan banget. Dan bos-bosnya juga, atasan-atasannya humble gitu, humble, rendah hati. Mungkin karena mereka juga di training dengan ala-ala Toyota. Mungkin kalau jadi atasan tuh kayak gini, harus kayak gini.
itu dari apa sih tadi, budaya kerja, kekeluargaan, terus juga ada ya budaya safety itu benar-benar digaungkan, dihimbau, selalu diingatkan masalah safety, dan juga atasan-atasan itu mempraktekkan gitu. Ada contohnya saja, ada 5 budaya safety. Belum lagi safety yang lainnya ya. Cuman yang dasar aja. Budaya safety yang 5. Contohnya konfirmasi, tengok kanan kiri depan sebelum menyeberang. Itu baik pejalan kaki maupun yang memakai forklift gitu. Atau pokoknya yang menaiki kendaraan juga wajib konfirmasi gitu. Yang kedua, berpegangan, harus memegang handrail ketika naik turun tangga. Yang ketiga, tidak boleh memasukkan tangan ke saku ketika berjalan, dan juga tidak boleh menggunakan HP atau HT ketika berjalan gitu. Terus ada no shortcut, tidak boleh berjalan di luar jalur hijau atau memotong jalur hijau. Jadi berjalan harus di jalur hijau. Satu lagi apa? Tadi apa? Berapa? Baru 4 ya? Itu PT Softtek Indonesia. Apa sih tadi? Konfirmasi, tengok kanan kiri kanan dan depan sebelum menyeberang. Terus berpegangan handrail ketika naik turun tangga. Terus no shortcut, jadi harus berjalan di jalur hijau. Terus tidak memasukkan tangan ke dalam saku. Yang kelima, tidak menggunakan HT atau HP ketika berjalan. Itu mungkin ya. Kalau masalah apa lagi? Masalah 5S atau 5R itu mah umum sih, di mana-mana juga terkenal masalah 5R, 5S. Jadi 5R tuh bahasa Indonesianya tuh 5R. Kalau bahasa Jepangnya tuh 5S. Kalau bahasa Indonesianya 5R itu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ringkas itu jadi memilah barang yang barang yang masih terpakai dan yang tidak terpakai. Ringkas, rapi itu ya dirapikan gitu, dibereskan, ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Ringkas, rapi, resik itu dibersihkan. Kalau tadi dibereskan, tadi mah dirapikan. Ringkas, rapi, resik, rawat ya dirawat gitu. Rajin ya rajin, jadi rutin gitu dilakukan. Itu mah umum sih 5R, 5S mah. Kalau 5S tuh ya bahasa Jepangnya, jadi 5S tuh Sairi, Saiton, Saiketsu, Shitsuke, apa sih? Ringkas 5S. Sairi, Saiton, Saiketsu, Shitsuke, apa sih satu lagi, lupa. Lupa satu lagi. Itu pokoknya dari budaya kerja juga. Soalnya aku juga bandingin dengan di PT-PT lain yang pernah kerja di sana juga. Setelah di Toyota aku kerja di supplier Toyota. Di situ juga himbauan ada terkait masalah safety, terkait masalah apa gitu. QCC juga, himbauan QCC ada. Cuman dalam prakteknya tuh enggak rutin dilakukan gitu. Apalagi terkait masalah safety. Ya enggak pada acuh gitu. Yang nyebrangnya main nyelonong aja, nggak ada konfirmasinya gitu. Kadang yang naik forklift juga ada yang berdua gitu. Jadi safety-nya kurang. Nah kalau di PT ketiga ini, di PT kedua masih mending lah, ada gitu, ada lah tingkat kesadaran terhadap safety-nya ada. Cuman kalau di PT ketiga ini nggak ada budaya safety-an, nggak ada. Karena aku juga lihat kadang ada yang naik forklift 2 orang, kadang ada yang misalkan benerin lampu di atas atau benerin apa gitu di atas, itu pakai forklift, diangkat pakai forklift orangnya gitu, naik ke garpu forklift, dan itu bahaya, nggak safety gitu.
Dan itu secara terang-terangan tentunya ya. Jadi masalah safety juga gak ada kalau di PT ketiga tuh. Masalah budaya kerja juga jauh dari kata kekeluargaan. Justru ini kebalikan dari Toyota gitu, jauh dari kata kekeluargaan. Kalau di Toyota kan kekeluargaan, dibimbing banget gitu kerja tuh. Karena di Toyota juga menyadari kalau karyawan itu butuh dibimbing gitu. Karena aku juga dulu sempet pas training itu kan di logistik aja training 2 minggu secara teori, 1 minggunya teori plus praktek gitu, praktek towing waktu itu. Terus dipindah 20 bulan di logistik, 3 bulan di stamping. Di stamping juga ketika dipindah ke stamping di training lagi 2 minggu gitu secara teori. Nah ketika di logistik itu kan di training. Nah ini Toyota Plan 3. Nah mulai dari sini ini jauh ke sana ke arah tol gerbang tol Karawang Barat. Aku pernah lewat ke sini nih. Kan penasaran waktu itu lagi lari, waktu masih ditemin. Aku jalan kan dari ujung sini, depan sini sampai ujung sana. Itu aku lihat sengaja aku di ini kan pakai Scott apa sih, sengaja aku lihat HP berapa menit gitu, ternyata jauh juga, sekitar 20 menitan, 20 menit pas gitu. Aku jalan dari ujung sana ke sana, ke depannya doang itu 20 menit. Sementara ini kan lahannya tuh bukan panjang tapi kotak ya, lebih ke kotak gitu. Otomatis kalau dari depannya aja 20 menit kita jalan kakinya jalan kaki orang laki-laki ya. Ya dicepetin banget enggak, lamain enggak ya, sedang gitu. Ya normal aja kita jalan kaki laki-laki gitu. 20 menit ke depannya doang. Kalau misalkan 1 kali puntiran kita jalan kaki dari ujung depan sampai ke pinggir, ke belakang, nanti ke depan lagi, 1 putaran itu bisa memakan waktu 1 jam loh. Ini seriusan, aku udah pernah nyoba jalan dari depannya doang 20 menit. Tapi ini pembangunannya masih terus di ini ya, belum 100% karena lahannya juga luas banget. Nah tuh akti gedung akti. Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Wah ada mesinnya juga, bagus, pagarnya bagus, aku suka nih pagarnya kayak gini. Tuh mesinnya bagus ya. Ada pohon palemnya juga, ala-ala di pantai. Tadi sampai mana? Lupa kan? Learning Center Unit Plan. Terus apa ya? Tadi sampai mana ya? Oh ya, jadi ketika di ini juga ya, jadi Toyota itu menyadari bahwa karyawan itu perlu dibimbing gitu. Makanya ketika di logistik dulu di training itu, jadi ketika karyawan, contohnya ketika karyawan melakukan unsafe action atau tindakan yang tidak aman, ketika seorang karyawan melakukan tindakan yang tidak aman, ada 3 hal yang bisa dilakukan gitu. Yang pertama, kalau dia karena seseorang melakukan unsafe action atau tindakan tidak aman itu bisa karena 3 hal. Karena tidak tahu, karena tidak mampu, karena tidak mau gitu. Kalau misalkan dia melakukan unsafe action atau tindakan berbahaya itu karena tidak tahu, maka juga atasan harus memberitahu dan melakukan training gitu kan. Kalau misalkan tindakannya itu karena tidak mampu, berarti harus di training secara kontinu gitu kan sampai dia mampu. Kalau misalkan tidak mau, nah baru ini yang disebut nakal ya. Karyawannya nakal kalau tidak mau. Berarti harus diberikan pengawasan secara ketat gitu. Itu
Itu dari Toyota itu dari Jepang ya, dari Jepang. Dan Jepang itu terkenal apa ya? Disiplin banget sih. Pokoknya the best. Oh ya, satu lagi, dan atasan-atasan itu pernah gitu kalau tiap minggu tuh berapa kali gitu atasan-atasan baik orang Jepangnya sama atasan-atasan yang dari Indonesianya gitu suka berdiri di dekat satpam yang di sebelah dalam, kan satpamnya banyak, pos satpamnya itu banyak gitu. Nah yang di sebelah dalam ada kan pos satpam. Jadi suka bos-bosnya itu berdiri pagi-pagi menyalami karyawan yang masuk kerja. Jadi karyawan yang masuk kerja itu disalami sambil dia itu ngucap gini, selamat pagi gitu, sambil nunduk. Itu ada beberapa orang gitu di situ berdiri, bos Jepangnya sama bos Indonesianya gitu. Disalamin satu persatu karyawan yang datang deh, sambil ngucap selamat pagi. Pernah juga aku waktu emang lagi jam kerja gitu, mau ke toilet, ketemu orang Jepang, dia ramah banget, pagi katanya. Jadi humble banget sih. Jadi mereka memanusiakan manusia gitu. Jadi memanusiakan manusia. Justru kalau misalkan atasannya itu baik, rendah hati, dan menghargai kita, justru si karyawan tuh bakalan lebih semangat gitu dalam bekerja. Mungkin itu ya lo kali ini. Atau ini kamera masih hidup apa enggak? Jadi tujuan aku buat video ini ya pengen buat konten aja, pengen jalan-jalan. Karena kalau misalkan ada ide buat membuat konten tapi enggak dibuat, nanti lupa gitu. Awalnya juga YouTube aku juga, channel YouTube aku awalnya iseng-iseng mau buat video motoran gitu karena hobi. Ya kita mau kemana ya? Udah jam 2.35. Aku capek sih benernya. Apa ke kawasan Kim enggak ya? Di kawasan Kim itu ada PT Honda Prospek Motor. Kesana enggak ya? Kesana enggak ya? Cuman jauh. Tadi harusnya aturan pas di KIC itu langsung lurus ke arah XCD, nanti ke Kim. Ini udah terlanjur keluar. Ya udah, aku ceritain aja di sini ya, gak usah ke sana ya, jauh soalnya udah terlanjur keluar. Jadi di kawasan industri Mitra itu ada PT Honda Prospek Motor. Kalian juga pasti tahu gitu. Jadi PT Honda Prospek Motor itu memproduksi kendaraan roda 4 atau yang disebut dengan mobil merek Honda. Ada Honda Brio, ada Honda apa lagi? Honda tuh mobil Honda tuh Honda Brio, ada Honda
Kok lupa sih? HR-V ya, ada Honda HR-V, ada Honda CR-V, terus ada Honda apa lagi? Lupa. Karena kalau mobil aku sukanya dari Toyota, sumpah. Bukan karena apa-apa, karena emang aku suka gitu. Yang aku suka tuh mobil tuh, kalau dari Honda aku sukanya apa? Satu, Civic, Honda Civic itu aja. Kalau dari Toyota banyak yang aku suka. Ada Toyota Vios. Toyota Vios aku suka, jadi dia tuh kesannya tuh elegan tapi agak-agak racing gitu. Toyota Vios, Toyota Yaris aku juga suka, cuman aku lebih suka Toyota Vios sih. Itu yang kelas bawahnya ya. Kalau yang kelas agak menengah gitu, ada Toyota Corolla Altis, tentunya yang terbaru ya yang aku suka. Yang tahun 2000-an 2015 sampai 2020-an gitu. Kalau yang tahun 199 berapa mah itu mah ya udah jadul gitu. Semua merek juga udah pada jadul. Ada Toyota Corolla Altis aku suka tuh. Ada Toyota Camry, Toyota Mirai. Kalau Mirai itu mobil listrik mungkin dari Jepang. Ada Toyota Alphard, Toyota Velfire. Itu banyak sih. Cuman aku kalau ke mobil itu nggak terlalu hobi banget, makanya kalau seandainya aku pun mampu gitu, kalau aku mampu beli mobil ya nggak kayak motor. Kalau motor aku pengen dimodif gitu, modif tuh. Tapi meskipun dimodif aku tuh yang penting apa ya, fungsional gitu. Kalau mobil mah aku yang penting ada buat jalan udah. Mobil yang aku suka ada buat jalan udah. Kalau motor aku hobi gitu, pengen dimodif. Ini masih hidup nggak kamera ya? Ini hati-hati nih kalau di sini nih jalannya jelek sumpah. Jalannya jelek sumpah. Jalannya jelek.